Hai, apa kabar teman-teman semua? Setelah mengupload, kali ini kita bakal bawain rangkuman alur film Grave of Fireflies yang tayang pada 1988 nih. Ini film nyeritain tentang perjuangan sepasang kakak adik yang harus hidup menggelandang pada zaman akhir Perang Dunia Kedua antara Jepang melawan Amerika. Yap, asli sedih banget. Sumpah, so nonton sampai habis ya. Eits, tanpa basa-basi, ini dia ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang gelandangan yang hampir mati bernama Seita yang membawa sebuah kotak kaleng permen, namun saat ajal akan menjemputnya, seorang tukang bersih-bersih menemukannya dan menemukan kaleng permen yang dibawanya. Dia pun membuangnya dan diambil oleh seorang wanita kecil yang ternyata itu adalah arwah dari adik kecil Seita yang bernama Setsuko. Kita pun dibawa flashback ke masa lampau pada kehidupan mereka berdua sebelumnya. Di hari yang cerah itu, keluarga Seita dan penduduk lainnya tiba-tiba dikejutkan oleh suara sirine yang menunjukkan serangan udara dari tentara Amerika. Dan Seita mengubur beberapa makanan dan barang-barang jikalau sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Ibu mereka pergi mengungsi terlebih dahulu dan menitipkan Setsuko kepada Seita. Lalu Setsuko membawa foto ayahnya yang menjadi tentara angkatan laut dan boneka Setsuko saat akan pergi mengungsi. Namun malangnya mereka telat untuk mengungsi. Tentara Amerika pun menjatuhkan bom napalm dan napalm itu mulai membakar rumah-rumah tersebut. Seita dan Setsuko berlari untuk berlindung dari serangan tersebut. Namun mereka nggak pergi ke gedung pengungsian utama. Setelah serangan berakhir, mereka pun pergi ke gedung pengungsian dan di sana Seita dikabari oleh tetangganya bahwa ibu mereka terkena serangan udara. Seita pun melihat ibunya dan dia pun begitu terkejut melihat kondisi dari ibunya yang penuh dengan luka bakar. Tak lama kemudian ibunya pun meninggal dan hanya meninggalkan cincin untuk dibawa Setsuko. Seita menghampiri Setsuko yang dititipkan pada tetangganya tadi dan berkata bahwa ibunya akan dibawa ke rumah sakit untuk berobat. Namun Setsuko yang masih kecil menangis karena ingin melihat ibunya. Kakaknya yang tidak tega pun mencoba menghibur Setsuko. Mereka pun kini sudah tidak punya apa-apa lagi. Rumah mereka sudah terbakar, bahkan ibu mereka yang cintai itu juga telah meninggal. Dan ayahnya pun yang bekerja sebagai prajurit angkatan laut tidak pernah memberi kabar pada mereka. Lalu kemudian keesokan harinya Setsuko pergi untuk memakamkan ibunya bersama dengan jenazah yang lainnya. Setelah itu mereka pergi ke rumah kerabat mereka yang berada di kota yang lain untuk tinggal sementara sambil menunggu surat dari ayahnya yang sedang bekerja. Saat pertama tinggal di rumah saudara mereka, mereka disambut dengan baik oleh bibinya. Mereka pun istirahat dengan tenang dan melihat indahnya kunang-kunang di malam hari di depan rumah bibinya. Keesokan harinya, Seita mengajak Setsuko pergi ke pantai untuk menghilangkan kesedihan adiknya tersebut. Tetapi malahan Seita mengingat masa lalu mereka bersama ibunya yang sedang bermain di pantai. Setsuko dan Seita dicukupi untuk makan makanan mereka oleh bibinya.
Mereka juga memberikan sisa-sisa peninggalan ibu mereka untuk ditukarkan dengan makanan. Namun bibi mereka pelit soal makanan. Kemudian bibi mereka mengambil kimono ibunya untuk ditukarkan dengan beras. Namun Setsuko melarangnya dan menangis akan hal itu. Lama-kelamaan bibi mereka juga tidak begitu senang karena Seita tidak bekerja dan tidak memberi mereka bantuan lagi. Lalu karena kesal, bibi mereka menanyakan tentang kondisi ibunya kepada Seita dan Seita pun tidak menjawabnya. Bibi mereka pun mengerti akan kondisi tersebut. Malam harinya Setsuko kembali menangis karena merindukan ibunya, dan Seita pun kembali menghiburnya dengan memberikan permen bah kesukaan Setsuko. Hari demi hari mereka tinggal di sana dan bibinya selalu marah-marah pada mereka. Lama-kelamaan karena Seita tidak tahan dimarahi oleh bibinya, Seita pun memilih untuk meninggalkan rumah tersebut dan memilih tinggal di sebuah bunker, tempat untuk berlindung diri dari serangan udara di lereng bukit sudah tak terpakai. Mereka mulai mendandani tempat tersebut dan menjadikannya tempat tinggal mereka, dan Seita mengambil beberapa ribu yen, uang tabungan ibunya, untuk membeli keperluan sehari-hari. Mereka sangat senang saat hidup di bunker tersebut. Mereka tidur dengan mengumpulkan cahaya dari kunang-kunang malam saat akan tidur. Keesokan harinya, saat Seita pulang dari mencari kayu bakar, dia melihat Setsuko yang membuat kuburan yang ditunjukkan untuk mendiang ibunya. Gadis kecil ini tahu karena telah diberitahu oleh bibi mereka saat masih tinggal di rumah bibinya. Seita pun yang mengetahui hal tersebut tidak bisa menahan tangis sedihnya dan berjanji pada Setsuko bahwa akan mengajak ke makan ibu mereka kapan-kapan. Lalu mereka pun makan ikan, kodok, dan memakan remis yang berada di danau tersebut. Setsuko lama-lama mengalami gatal-gatal yang disebabkan tinggal di tempat yang kurang bersih. Sebenarnya mereka senang bisa tinggal di situ, namun lama-lama bahkan makanan mereka pun habis, dan saat ingin membeli beras, Seita dan Setsuko tidak mendapatkannya karena bahan makanan sangat langka pada waktu tersebut. Saat akan membeli beras dari petani, tiba-tiba pesawat udara musuh menyerang warga di situ, dan mereka pun yang secara refleks menghindar, dan mereka melihat buah tomat dan langsung memakannya. Lalu kemudian mereka mencuri makanan yang ada di tempat tersebut. Hal itu dilakukan Seita terus-menerus karena tidak punya pilihan untuk mendapat makanan dengan cara yang lain. Hari pun berlalu, Seita merawat adik kecilnya dengan sepenuh hati. Saat malam tiba, Seita kembali mencuri dan apesnya dia tertangkap oleh petani yang tanamannya dicuri olehnya. Dia pun dipukuli dan dibawa ke kantor polisi. Setsuko yang melihat kejadian tersebut berteriak dan mengikuti kakaknya yang dibawa ke kantor polisi. Nasib baik berpihak kepadanya, lalu dia pun dibebaskan. Setsuko yang melihat kakaknya babak belur menghiburnya dan berniat membawa kakaknya tersebut ke dokter. Seita yang melihat adik kecilnya itu menangis penuh haru. Setsuko. Saat serangan udara datang, Seita memasuki rumah-rumah warga dan mencuri beberapa makanan dan pakaian untuk ditukar dengan beras. Hal itu dilakukannya sampai berulang-ulang. Saat ia pulang dan mulai mencuri makanan, dia melihat Setsuko yang pingsan di tepi danau. Setsuko! Seita pun membawanya ke dokter dan hanya disuruh untuk memberikan makanan yang layak pada adiknya. Dan si dokter tidak memberi satupun obat. Saat dalam perjalanan pulang, dia melihat orang yang sedang memotong es batu.
dan memberikan serpihan tersebut pada Setsuko. Dan dia juga menghibur Setsuko bahwa dirinya akan membelikan makanan yang layak untuk Setsuko dan akan membelikannya juga permen buah kesukaannya Setsuko. Kemudian Seita meninggalkan Setsuko di rumah mereka dan pergi ke bank untuk mengambil sisa-sisa tabungan yang ditinggalkan oleh ibu mereka. Saat di bank, dia mendengarkan percakapan orang-orang yang mengatakan bahwa Jepang telah gugur dalam pertempuran dengan Amerika. Dia pun bertanya pada mereka tentang pasukan angkatan laut dan mereka pun menjawab bahwa semua kapal angkatan laut Jepang telah hancur. Dan Seita marah mengetahui hal tersebut. Kemudian dia menyadari bahwa ayahnya telah gugur dalam tugasnya dan itulah mengapa ayahnya nggak pernah balas surat yang dia kirimkan padanya. Seita yang sedih kemudian kembali ke rumahnya setelah dia membelikan makanan untuk Setsuko. Sesampainya di rumah dia melihat Setsuko yang sangat lemah mengemut kelereng yang dikiranya adalah permen buah kesukaannya. Seita langsung menyuruhnya untuk memutakannya dan langsung menyuapi Setsuko dengan semangka yang baru dibelinya. Dan dia berkata akan memasakkan nasi untuk mereka. Setsuko pun berkata bahwa dia sangat berterima kasih kepada kakaknya yang senantiasa tulus merawatnya. Lalu Setsuko pun menawari makanan kepada Seita dan ternyata makanan itu adalah tanah liat yang diimajinasikannya sebagai makanan oleh Setsuko, guys. Jadi selama kakaknya enggak bersamanya, ternyata Setsuko sering makan tanah liat tanpa diketahui oleh kakaknya. Seita pun sangat sedih akan hal itu dan dia mencoba menguatkan dirinya. Setelah Setsuko makan semangka dan Seita selesai membuatkan makanan untuk mereka, kemudian Setsuko pun tertidur. Dan semenjak itu Setsuko pun enggak pernah bangun lagi. Dan adegan ini yang bikin kita meneteskan air mata. Seita sudah kehilangan rumahnya, dia kehilangan ibunya dan juga kehilangan ayahnya. Lalu sekarang adiknya yang sangat dia cintai pergi untuk meninggalkannya. Malam harinya dia masih tertidur bersama dengan mayat adik tercintanya. Keesokan hari pun tiba. Hari yang sangat cerah untuk para warga. Tidak akan ada lagi perang dan kehidupan damai pun dimulai untuk mereka. Tapi tidak untuk Seita. Di hari yang cerah itu Seita mengkremasi jasad adiknya Setsuko di atas bukit dan menunggunya sampai malam tiba. Dia pun tidak pernah datang lagi ke tempat tersebut dan dia kehilangan semangat hidup satu-satunya yang dia miliki. Kemudian arwah Seita dan Setsuko yang memakan permen buah melihat makam tersebut dan menatap indahnya langit malam serta ditemani oleh kunang-kunang yang sangat indah pada malam tersebut. Film pun selesai dan asli sumpah ini adalah film yang membuat kita bersyukur akan kehidupan yang kita miliki. Emang film garapan Ghibli Studio nggak ada yang ngecewain ya. So itu dia, terima kasih udah nonton video ini dan mohon jangan lupa subscribe buat dukung kita sampai bertemu di lain kesempatan. Bye.